Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum kita mulai belajar buku IPA, terlebih dulu kita berdoa menurut agamanya. Masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, silakan dibuka bukunya IPA bab 1. Ya, bab 1 silakan dibuka. Ya, perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kita mulai. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Silakan dibuka halaman bab 1. Perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenis. Cara makhluk hidup berkembang biak bermacam-macam. Perhatikan gambar berikut. Pernahkah kamu melihat lebah dan hingga pada bunga? Menurutmu apa tujuannya lebah tersebut hingga pada bunga? Adakah kita keberadaan lebah dengan perkembangbiakan pada tumbuhan? Ayo diskusikan dengan teman. Nah, lihat. Lebah dia mengambil madu atau nektar. Lebah mendapat untung. Bahkan tumbuhan juga mendapat untung. Karena lebah itu tidak sengaja sebagai alat untuk reproduksi, perkembangbiakan, ya, bermacam-macam. Kita membahas ada perkembangbiakan secara kawin, ada yang perkembangbiakan secara tak kawin, dan ada juga perkembangbiakan secara biji, batang, dan sebagainya. Jadi kita bahas dulu tentang perkembangbiakan lihat contoh. Apakah kamu pernah lihat orang menanam ketila pohon dengan batang? Ya, dalam beberapa hari batang tanaman tersebut muncul tunas yang akut tumbuh menjadi tanaman ketila pohon baru. Perhatikan contoh seperti gambar di samping. Menurutmu, apakah semua batang tanaman apabila ditancapkan ke dalam tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru? Nah, kita pahami di sana. Ya, ada dengan tunas. Ya, dan tunas perkembangannya seperti pisang. Apakah di lingkungan sekitar tanaman tampak pohon mangga? Pada musim tertentu pohon mangga akan berbunga dan beberapa minggu kemudian menghasilkan buah. Di dalam buah mangga terdapat biji yang akan tumbuh menjadi induk baru.
Induk baru tanaman mangga kemudian akan tumbuh dan berkembang serta menghasilkan bunga dan buah. Lain halnya dengan hewan, misalnya ayam. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar nampak seekor induk ayam dengan anak-anaknya. Seekor induk ayam dapat menghasilkan beberapa anak. Anak ayam berasal dari telur yang dirami hingga menetas. Telur-telur tersebut sebelumnya sudah mengalami pembuahan oleh induk jantan. Ayam mempunyai kemampuan memberikan diri dengan bertelur, dan telur kemudian menetas menjadi anak ayam. Pohon mangga dan induk ayam mengalami perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah kemampuan memberikan diri dengan menghasilkan keturunan baru. Keturunan baru yang hidup akan menjamin kelestarian jenisnya. Semua makhluk hidup mempunyai kemampuan perkembangan baik untuk mempertahankan kelestariannya. Ya, bermacam-macam. Jadi untuk kelestarian bisa mangga, dia berkembang biak dengan cangkok, tunas, biji, ya, okulasi. Nah, jadi mangga itu hanya berkembang biak dengan biji, cangkok, ya, okulasi, 3 saja. Ya, kita tempel, okulasi, mangga. Stek, ya, itu mangga, tidak bertunas. Kalau pisang berkembang biaknya dengan tunas. Nah, itu berkembang biaknya. Kalau ayam berkembang biaknya dengan pembuahan. Nah, itu contoh perkembang biakan. Ya. Baik, kita membahas dulu perkembang biakan tumbuhan. Kita membahas perkembang biakan tumbuhan untuk memperbanyak diri. Tumbuhan berkembang biak. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan 2 cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Itu tumbuhan dulu kita bahas. Perkembang biakan tumbuhan secara generatif berarti tumbuhan dapat berkembang biak dengan generatif. Perkembang biakan generatif adalah perkembang biakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah munculnya bunga. Nah, munculnya bunga, lihat. Itu namanya perkembangan generatif. Artinya kawin. Ya. Bunga memiliki 4 bagian utama. Perhatikan. 4 bagian utama yaitu kelopak. Yang mana lihat. Mahkota. Putih. Dan benang sari. Jadi ada 4 bagian. Pertama, kita membahas perkembangbiakan secara generatif. Pertama adalah kelopak, 2 mahkota, putih, benang sari 4. Dari keempat bagian tersebut yang berperan sebagai alat perkembangbiakan generatif adalah putih dan benang sari. Nah, lihat di sana, yang mana putih, yang mana benang sari, yang mana
Ya, kita lihat di kepala putik. Nah itu yang keempatnya, putik dan benang sari. Putik berperan sebagai alat perkembangbiakan. Kalau putik, ingat, putik adalah alat perkembangbiakan. Betina, sedangkan benang sari berperan sebagai alat perkembangbiakan jantan. Benang sari menghasilkan serbu sari. Perhatikan gambar bagian-bagian bunga. Lihat di sana. Tangkainya. Ya. Ada tangkai sari. Ya, kita lihat dulu dasarnya. Tangkai bunga. Ya. Kelopak. Tuh kelopak tuh diingat. Oh, ini kelopak. Dasar bunga. Bakal biji. Tangkai sari, benang sari. Tangkai putih. Ya. Jadi kamu harus dihafal dulu. Ya, sekian dulu. Tolong dibaca itu dulu. Nanti akan ke depan Bapak kasih. Sekian.